Halo semuanya, langsung aja kita mulai bedah taktik kali ini. Di atas kertas, laga yang satu ini mungkin gak kedengeran kayak partai final ya. Tapi buat kita-kita yang emang selalu merhatiin taktik dan data, ini tuh bentrokan absolut antara dua raksasa kuda hitam. Pantai Gading melawan Ekuador di grup E Piala Dunia 2026. Ini bukan sekedar pertandingan penyisian grup biasa teman-teman. Ini adalah panggung pembuktian, di mana struktur pertahanan tingkat elit bahkan langsung beradu sama transisi serangan yang mematikan. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Kalau kalian lihat susunan grup E, pasti narasi yang paling sering seliweran di luar sana tuh gini. Jerman pasti nyapu bersih grup ini, dan Pantai Gading sama Ekuador paling cuma bakal rebutan sisa makanan di posisi kedua. Nah, mari kita hancurkan mitos itu sekarang juga. Punya pola pikir kayak gitu tuh sama aja ngeremehin dua tim yang kebetulan punya disiplin taktis dan kualitas squad yang luar biasa. Keduanya ini punya kapasitas penuh loh, nggak cuma sekedar buat lolos, tapi juga buat ngasih mimpi buruk buat Jerman. Bagian 1. Kejutan taktis di grup E. Mari kita lihat kenapa dua negara ini benar-benar ancaman raksasa. Jarang banget loh kita bisa lihat angka pertahanan seelit ini. Coba perhatiin, Pantai Gading dari zona Afrika main 10 kali, 0 kebobolan, dan 0 kekalahan. Terus Ekuador dari zona Amerika Selatan, yang kita semua tahu itu zona kualifikasi paling brutal di dunia, mereka main 18 kali, cuma kebobolan 5 gol, dan cuma kalah 2 kali. Bisa nyentuh angka defensif selevel ini di zona kualifikasi yang nguras fisik dan mental habis-habisan. Itu bukti nyata dari organisasi pertahanan kelas dunia. Bagian 2. Rekor sempurna Pantai Gading. Kita bedah anomali statistik ini sekarang. 0 besar. Angka ini benar-benar di luar nalar sih. Pantai Gading nggak kebobolan 1 gol pun dari total 10 pertandingan kualifikasi mereka. Coba bayangin ya, jaga fokus sama disiplin garis pertahanan selama ribuan menit di lapangan, ngadepin berbagai macam gaya serangan dari tim-tim Afrika yang terkenal super cepat dan fisikal, tanpa ngebiarin bola nyentuh jaring gawang mereka sekalipun. Ini benar-benar tingkat kesempurnaan taktis yang langka banget. Nah, yang bikin pencapaian ini makin brilian adalah kontrasnya. Pertahanan besi mereka ini sama sekali nggak ngorbanin daya ledak serangan. Di satu sisi, mereka berhasil nyetak 25 gol. Dan tahu nggak yang paling gila? Gol-gol itu dicetak sama 15 pemain yang berbeda. Ini jelas nunjukin kedalaman skuad yang luar biasa. Mereka nggak cuma bergantung sama satu pahlawan di lini depan. Serangannya tuh bisa datang dari sayap, dari lini tengah, bahkan dari situasi bola mati. Keseimbangan antara 25 gol dan 0 kebobolan ini nunjukin betapa seimbangnya struktur permainan mereka. Bagian 3. Tembok baja milik Ekuador. Ketangguhan sejati dari Amerika Selatan. Bayangin aja Kuma kebobolan 5 gol dalam 18 pertandingan ngelawan tim-tim monster kayak Argentina, Brasil, Uruguay, dan Kolombia. 2 kekalahan mereka pun cuma terjadi waktu main tandang di kandang Argentina dan Brasil. Masuk akal banget kan? Mereka finish di posisi kedua, nempel persis di bawah sang juara dunia. Tapi jujur aja, yang paling bikin saya geleng-geleng kepala waktu lihat data ini adalah Willian Paicho. Bek tangguh dari PSG ini tuh satu-satunya pemain, di luar posisi kiper ya, dari seluruh negara CONMEBOL yang main di setiap detik kualifikasi. Nggak pernah diganti. Stamina dan cara dia baca ruang tuh benar-benar fenomenal. Oke, sebelum kita lanjut ke data berikutnya, kita samain persepsi dulu soal metrik yang satu ini. XGOT atau Expected Goals on Target. Sederhananya gini, ini tuh bukan sekedar ngitung berapa banyak gawang ditembak sama lawan, tapi seberapa mematikan tembakan yang udah benar-benar mengarah ke gawang. Jadi metrik ini murni ngukur seberapa jago seorang kiper ngelakuin penyelamatan yang sulit. Dan angka yang muncul buat Hernan Galíndez, kiper Ekuador adalah 3,8. Angka ini masif banget teman-teman. Artinya apa? Artinya berdasarkan kualitas tembakan yang dia hadapin selama kualifikasi, Ekuador itu secara statistik harusnya kebobolan hampir 4 gol lebih banyak dari kenyataannya. Nilai 3,8 ini adalah yang tertinggi loh dari semua kiper yang negaranya lolos ke putaran final. Dia ini benar-benar jaring pengaman absolut di belakang barisan pertahanan Ekuador. Bagian 4. Faktor X dan pemain kunci. Siapa sih yang punya kecerdasan buat ngehancurin sistem pertahanan rapat ini? Kita punya duel yang super menarik di sini. Di kubu Pantai Gading ada percikan kreativitas dari Simon Adingra. Bawa 2 gol dan 3 assist di kualifikasi, dia ini benar-benar dinamo penyerangan timnya. Tipe pemain yang bisa nyiptain peluang dari ruang sekecil apapun. Sementara di kubu Ekuador, siapa lagi kalau bukan sang veteran mematikan Ener Valencia. Sang kapten nyumbang 8 gol dan 2 assist. Valencia ini murni monster panggung besar. Dia selalu meledak kalau udah main di Piala Dunia. Ingat kan,
Dia nyetak 6 dari 7 gol terakhir Ekuador di 2 edisi Piala Dunia sebelumnya. Insting pembunuhnya di kotak penalti itu ancaman nyata buat siapa aja. Jadi, satu hal yang krusial banget di sini adalah momentum. Dua tim ini masuk ke turnamen benar-benar dalam performa puncak. Ekuador nggak terkalahkan dalam 19 pertandingan berturut-turut. Gile nggak tuh? Sementara Pantai Gading lagi dalam laju 3 kemenangan beruntun. Dan salah satunya kemenangan comeback gila di kandang Perancis. Terus tahu nggak fakta paling seru dari duel ini? Mereka belum pernah ketemu sebelumnya. Sama sekali. Nggak ada sejarah pertemuan, nggak ada beban masa lalu. Ibarat kanvas kosong, ini murni bakal jadi adu taktik di atas lapangan hijau. Bagian 5. Prediksi ketat superkomputer Opta. Mari kita panggil data simulasi tingkat tinggi buat penentuan akhir. Ini dia hasil dari 25.000 simulasi superkomputer Opta, dan tebak, marginnya tipis luar biasa. Pantai Gading sedikit banget lebih diunggulkan di angka 37,5%, sementara Ekuador nempel ketat di 35,2%. Peluang serinya juga lumayan tinggi, 27,3%. Secara matematis dan taktis, ini fix jadi salah satu pertandingan yang paling seimbang dan paling susah ditebak di sepanjang turnamen. Selisih 2% itu benar-benar cuma nunggu satu kesalahan kecil, satu momen jenius dari pemain, atau mungkin satu keputusan wasit aja. Pada akhirnya, data cuma bisa ngasih kita gambaran sejauh ini aja. Pantai Gading bawa rekor 0 kebobolan dengan serangan yang super variatif, sementara Ekuador datang bawa tembok pertahanan ala Amerika Selatan dan ketajaman seorang Enner Valencia. Sekarang pertanyaan besarnya buat kalian, sistem mana nih yang bakal runtuh duluan? Dan kira-kira siapapun yang keluar dengan selamat dari pertarungan berdarah-darah ini, apa iya mereka yang nantinya bakal ngeruntuhin dominasi Jerman di grup E? Coba kalian pikirin deh, sampai jumpa di bedah taktik selanjutnya.